Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang seru dan bermanfaat ke dunia elektronik dan pemrograman. Proyek kita ini sederhana tapi sangat memuaskan. Kita akan belajar cara mengendalikan dua lampu LED terpisah menggunakan dua sensor jarak inframerah yang berbeda. Semuanya ditenagai oleh satu papan Arduino. Bayangkan lampu menyala saat kamu melambaikan tangan di satu tempat, dan lampu lain menyala saat kamu berinteraksi di area berbeda. Proyek ini cocok buat siapa saja yang baru mengenal Arduino. Pelajar penghobi, keterampilan yang kamu dapat adalah dasar, membuka pintu ke penemuan lain. Tujuan panduan, menjelaskan proses pembuatan perangkat elektronik interaktif sederhana. Kita lakukan langkah demi langkah, kamu tidak hanya menyalin instruksi, kamu belajar alasan di balik koneksi dan kode. Pada akhirnya, kamu punya sirkuit yang merespons tindakan fisik. Pengalaman langsung ini memberi rasa pencapaian dan pemahaman tentang sensor microcontroller output seperti LED bekerja bersama. Ubah konsep abstrak jadi gadget nyata di mejamu. Dirancang ramah pemula. Hindari istilah teknis rumit. Fokus pada penerapan praktis. Belajar menghubungkan kabel di breadboard. Terbiasa dengan Arduino IDE, menulis dan mengunggah program. Latihan ini mengajarkan logika membaca input sensor dan memicu output. Sebelum kita mulai membangun, sangat penting untuk mengumpulkan semua komponen yang diperlukan. Kamu tahu, memiliki semuanya tertata rapi dan siap akan membuat proses perakitan jauh lebih lancar dan menyenangkan. Anggap saja ini seperti mengumpulkan bahan-bahan sebelum kamu mulai memasak. Persiapan yang tepat adalah kunci untuk hasil yang sukses. Untuk proyek ini, kamu tidak akan membutuhkan alat canggih atau mahal. Sebagian besar bagian ini mudah didapatkan di kit elektronik pemula, atau dapat dibeli secara terpisah dengan biaya rendah. Membuat daftar periksa dan mencentang setiap item saat kamu menemukannya adalah cara yang bagus untuk tetap teratur dan memastikan kamu tidak melewatkan sesuatu yang penting sebelum kamu mulai menyambungkan sirkuitmu. Berikut adalah daftar lengkap semua bagian yang kamu perlukan untuk proyek khusus ini. Selalu merupakan ide yang bagus untuk memiliki beberapa kabel jumper cadangan, karena kadang-kadang bisa rusak atau kamu mungkin ingin mencoba tata letak yang berbeda. Satu papan Arduino Uno sangat cocok untuk ini. Arduino Nano juga akan berfungsi dengan baik. Dua LED, kamu bisa memilih warna apa saja yang kamu suka. Dua warna berbeda membuat pengujian lebih jelas secara visual. Dua resistor 22 ohm, penting untuk melindungi LED. Dua sensor jarak inframerah digital, pastikan versi digital, VCC GND out. Sekarang kita masuk ke bagian proyek yang paling praktis, menyambungkan sirkuit di papan roti, breadboard. Proses ini mungkin terlihat rumit pada awalnya, tetapi kita akan memecahnya menjadi dua tahap yang mudah dikelola. Menghubungkan LED, menghubungkan sensor inframerah. Papan roti bekerja dengan menghubungkan komponen yang dicolokkan ke baris yang sama. Kita akan memanfaatkan fitur ini. Pertama, tekan perlahan kedua LED-mu ke papan roti. Pastikan jaraknya cukup sehingga kamu punya ruang untuk bekerja. Ingatlah bahwa kaki yang lebih panjang, anoda, adalah sisi positif, dan kaki yang lebih pendek, katoda, adalah sisi negatif. Orientasi ini sangat penting agar LED menyala dengan benar. Mari kita mulai dengan menyambungkan LED. Sebuah LED membutuhkan resistor untuk membatasi arus yang ditariknya, yang mencegahnya terbakar. Ambil satu resistor 220 ohm, dan hubungkan salah satu ujungnya ke baris yang sama dengan katoda, kaki pendek, dari LED pertama. Hubungkan ujung resistor yang lain ke jalur vertikal panjang di papan roti yang ditandai dengan garis biru atau simbol minus. Ini adalah jalur ground kita. Lakukan hal yang sama untuk LED kedua dengan resistor yang lain. Sekarang, ambil kabel jumper dan hubungkan anoda, kaki panjang, dari LED pertama ke pin digital 8 di Arduino-mu. Gunakan kabel jumper lain untuk menghubungkan anoda LED kedua ke pin digital 9 di papan Arduino-mu. Dengan LED terpasang, saatnya menghubungkan sensor inframerah. Letakkan kedua sensor inframerah di papan roti. VCC untuk daya GND untuk ground out, untuk output sinyal. Mari kita hubungkan daya dan ground terlebih dahulu. Sambungkan kabel jumper dari pin VC sensor pertama ke pin 5 volt di Arduino. Kemudian, sambungkan kabel jumper lain dari pin GND sensor yang sama ke jalur ground, jalur biru, di papan rotimu. Ulangi proses yang sama persis untuk sensor kedua. Hubungkan VCC-nya ke pin 5 volt Arduino dan GND-nya ke jalur ground papan roti.
merupakan praktik yang baik untuk menggunakan kabel merah untuk VCC dan kabel hitam untuk JND agar sirkuitmu tetap teratur. Terakhir, kita perlu menghubungkan pin sinyal sensor ke Arduino agar dapat membaca keadaannya. Ambil kabel jumper dan hubungkan pin out sensor inframerah pertama ke pin digital 2 di Arduino. Kemudian, gunakan kabel jumper lain untuk menghubungkan pin out sensor inframerah kedua ke pin digital 3 di Arduino. Untuk melengkapi sirkuit, kamu harus menghubungkan jalur ground papan roti ke ground Arduino. Gunakan satu kabel jumper lagi untuk menghubungkan titik manapun di jalur ground biru papan rotimu ke salah satu pin berlabel JND di Arduino. Periksa kembali semua koneksimu. Pastikan kabel terpasang dengan kuat dan kamu telah menggunakan pin yang benar di papan Arduino. Siapkan ruang kerja yang bersih dan terang. Buka Arduino IDE atau kunjungi situs Arduino jika perlu menginstal. Colokkan kabel USB dan pastikan papan menyala dan dikenali. Dengan perangkat keras kita yang sudah terpasang dengan indah, saatnya menulis perangkat lunak, otak dari operasi kita. Node 25. Kode inilah yang memberitahu Arduino bagaimana menafsirkan sinyal dari sensor AR dan apa yang harus dilakukan dengan LED sebagai respons. Kita akan menggunakan Arduino IDE untuk menulis dan mengunggah kode ini. Bahasa pemrogramannya didasarkan pada C++, tetapi untuk proyek ini, perintahnya sangat sederhana dan mudah dibaca, bahkan untuk pemula sekalipun. Program ini dibagi menjadi 3 bagian utama, mendefinisikan variabel fungsi setup berjalan sekali, fungsi loop yang berjalan berulang kali. Struktur ini sangat mendasar untuk semua pemrograman Arduino. Pertama, buka Arduino IDE dan mulai sketsa baru. Di bagian paling atas file, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel untuk membuat kode kita lebih mudah dibaca. Kita memberikan nama pada nomor pin yang kita gunakan. Int LED1 equal labna, int T2 ni, int sensor 1 equal 2, int sensor 2 TT, variabel integer. Sekarang, alih-alih mengingat bahwa LED pertama ada di pin 8, kita bisa menggunakan nama LED1. Praktik ini membuat kodemu jauh lebih bersih dan lebih mudah dimodifikasi nanti jika kamu mengubah pengkabelanmu. Ini adalah kebiasaan sederhana namun kuat untuk dikembangkan saat kamu belajar coding. Selanjutnya adalah fungsi setup. Bagian kode ini hanya berjalan satu kali saat Arduino pertama kali dihidupkan atau direset. Tujuannya adalah untuk mengkonfigurasi pengaturan awal. Kita perlu memberitahu Arduino apakah setiap pin yang kita gunakan adalah input atau output. Pin LED adalah output karena kita mengirim daya ke sana untuk menyalakannya. Pin sensor adalah input karena kita membaca data dari sana. Kita juga mengatur LED agar mati pada awalnya. Void setup, pin mode, LED1 put, pin mode, LED2 output, pin mode sensor 1, pin mode sensor 2, digital write, LED1 LO, digital write, LED2 LO. Terakhir, kita punya fungsi loop. Seperti namanya, kode di dalam fungsi ini berulang terus-menerus selama Arduino menyala. Disinilah logika utama proyek kita berada. Sekarang, sambungkan Arduinomu ke komputer, pilih papan dan port yang benar di IDE, lalu klik tombol unggah. Di setiap siklus loop, Arduino akan membaca keadaan kedua sensor, dan kemudian memutuskan apakah akan menyalakan atau mematikan LED. Perintah digital read memeriksa apakah sensor mendeteksi objek. Sensor IR digital yang kita gunakan akan mengeluarkan sinyal high saat objek terdeteksi, dan sinyal low saat tidak ada apa di depannya. Void loop, int S1 equal digital read sensor 1, int S2 equal digital read sensor 2. If high, digital write LED 1 high. Else, digital write LED 1 LO. If S2 wuku high, digital write LED 2. Else, digital write LED 2. Logika ini sederhana. Kita membaca nilai sensor pertama ke dalam variabel S1. Jika S1 adalah high, kita menyalakan LED pertama menggunakan digital write LED Y. Jika tidak high, kita mematikannya menggunakan digital write LED 10. Kemudian kita melakukan hal yang sama persis untuk sensor kedua dan LED kedua. Sirkuitmu sudah terpasang, dan kodenya telah berhasil diunggah ke papan Arduino. Sekarang tiba bagian yang paling menarik, menguji kreasimu. Prosesnya mudah. Dengan Arduino masih terhubung ke komputermu atau sumber daya lain. Papan harus menyala. Mulailah dengan menguji pasangan sensor dan LED pertama. Gerakkan tanganmu secara perlahan ke arah depan sensor IR pertama. Gerakkan benda kecil lainnya ke arah sensor IR pertama. Saat tanganmu mendekat, biasanya dalam beberapa sentimeter, LED pertama akan segera menyala. Saat kamu menarik tanganmu, LED harus mati. Ini mengkonfirmasi bahwa separuh pertama sirkuit dan kodemu berfungsi dengan sempurna.
Selanjutnya, ulangi tes yang sama persis untuk pasangan sensor dan LED kedua. Dekatkan tanganmu ke sensor IR kedua, perhatikan saat LED kedua menyala. Saat kamu menjauhkan tanganmu, itu harus mati. Jika kedua pasangan sensor LED merespons dengan benar dan independen satu sama lain, maka selamat. Proyekmu sukses besar. Kamu telah berhasil membangun perangkat yang menerima input dunia nyata dan menghasilkan output yang sesuai. Luangkan waktu sejenak untuk bermain dengannya. Perhatikan jangkauan deteksi sensor. Perhatikan seberapa cepat LED merespons. Ini adalah hasil yang memuaskan dari upaya pengkabelan dan pemrogramanmu yang cermat. Tentu saja, di dunia elektronik, segala sesuatu tidak selalu berfungsi sempurna pada percobaan pertama. Jika salah satu atau kedua LED-mu tidak berfungsi seperti yang diharapkan, jangan khawatir. Ini adalah bagian normal dari proses pembelajaran, dan kita menyebutnya mendebug atau memecahkan masalah. Mari kita bahas beberapa masalah. Jika LED tidak menyala sama sekali, penyebab paling umum adalah pengkabelan yang salah. LED yang terbalik. Periksa kaki panjang anoda terhubung ke pin Arduino. Kaki pendek katode terhubung melalui resistor ke JND. Juga periksa nomor pin di kodemu cocok dengan pin fisik di papan Arduino. Masalah lain, sensor tidak mendeteksi apapun, LED selalu menyala. Ini sering menunjukkan masalah pengkabelan sensor. Pastikan VCC sensor terhubung ke 5 volt, pastikan GND sensor terhubung ke ground. Jika terbalik, sensor tidak akan berfungsi. Periksa sekrup potensiometer kecil pada sensor untuk menyesuaikan sensitivitas. Jika sensormu tidak mendeteksi, putar sekrup sedikit untuk mengubah jangkauan. Jika LED terus menyala, itu bisa berarti logika sensor terbalik. Break time 2RB. Mendeteksi low alih-alih high. Ganti high dan low pada pernyataan if di kode untuk memperbaikinya. Sekarang ujilah kembali. Pastikan setiap sensor menyalakan LED yang sesuai dan mati saat tidak ada objek. Mari mulai petualangan ini, wujudkan kreasi interaktif pertamamu. Dalam waktu yang sangat singkat, kamu telah berkembang dari memiliki kumpulan komponen elektronik individu menjadi membangun sistem interaktif yang berfungsi penuh. Proyek ini, meskipun sederhana dalam bentuk akhirnya, telah membimbingmu melalui pilar-pilar penting elektronik modern dan komputasi fisik. Kamu telah belajar cara membaca diagram sirkuit, cara merakit komponen di papan roti, dan cara menulis program logis untuk mengendalikan perangkat kerasmu. Kamu juga telah mengalami proses penting pengujian dan pemecahan masalah, yang merupakan keterampilan yang tak ternilai bagi setiap pembuat atau insinyur. Perkiraan waktu untuk proyek ini adalah sekitar 35 hingga 50 menit. Menjadikannya aktivitas yang sempurna untuk sore hari belajar dan menemukan. Pengetahuan yang telah kamu peroleh tidak terbatas hanya pada menyalakan LED. Prinsip dasar membaca sensor digital dan memicu tindakan adalah dasar untuk banyak aplikasi lain. Kamu sekarang memahami cara menggunakan pin input dan output digital di Arduino, yang merupakan blok bangunan untuk proyek yang lebih kompleks. Kamu bisa menganggap keterampilan barumu sebagai kotak peralatan. Sensor IR, alat untuk mendeteksi keberadaan, dan LED adalah alat untuk memberikan umpan balik visual. Alat apa lagi yang bisa kamu tambahkan? Masalah apa lagi yang bisa kamu pecahkan dengan kerangka dasar ini? Kemungkinannya benar-benar seluas imajinasimu. Kemana kamu akan pergi dari sini? Cara terbaik untuk memperkuat pembelajaranmu adalah dengan bereksperimen dan mengembangkan apa yang telah kamu bangun. Tantang dirimu dengan beberapa modifikasi sederhana. Misalnya, bisakah kamu mengubah kode sehingga LED berkedip saat objek terdeteksi, alih-alih hanya menyala? Kamu bisa mencapai ini menggunakan fungsi delay. Bagaimana jika kamu ingin menambahkan bel yang mengeluarkan suara bersama dengan LED? Kamu cukup menghubungkan bel ke pin digital lain dan menambahkan perintah digital write lain ke kodemu. Kamu bahkan bisa mencoba menghubungkan motor kecil agar ada sesuatu yang bergerak saat sensor terpiku. Proyek ini adalah langkah pertamamu ke dunia yang lebih besar. Kamu telah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu dapat mengambil ide dan mengubahnya menjadi kenyataan fisik. Hambatan untuk membuat dengan elektronik tidak pernah serendah ini, berkat platform seperti Arduino. Teruslah ingin tahu, teruslah membangun, dan jangan takut membuat kesalahan. Itu seringkali adalah guru terbaik.